Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini informasi yang akan saya sampaikan terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga untuk kategori A1 hingga A5 serta tugas tambahan ya. Jadi ini adalah update terbaru dari Info GTK terkait dengan validasi untuk kategori A1 dan A5 yang sebenarnya sudah ada beberapa kategori guru itu yang sudah dinyatakan valid dan berarti mereka tinggal menunggu pencairan tunjangan sertifikasi guru ya, yang ini yang lebih akurat gitu. Nah, sedangkan yang lain itu masih dalam proses. Jadi Bapak Ibu guru diharapkan untuk terus memantau Info GTK-nya biar nanti tahu perkembangan Info GTK itu sudah sejauh mana ya. Jadi sekali lagi, video ini informasi valid dari admin Info GTK mengenai pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga di tahun 2025 ya. Dimana dalam validasi data GTK, guru penerima tunjangan itu dikelompokkan ke dalam 5 kategori ya, mulai dari A1 hingga A5. Nah, sesuai dengan beban mengajar dan tugas tambahan tentunya. Nah, pemahaman kategori ini sangat penting karena menentukan apakah seorang guru itu sudah layak menerima tunjangan atau masih perlu melengkapi beban jam atau tugas tambahan tersebut. Nah, kalau kita lihat kategori validasi guru, Bapak Ibu lihat ya di sini bahwa untuk A1 itu guru yang mengajar 24 jam tatap muka penuh di sekolah induk gitu. Termasuk tambahan tugas sebagai guru wali ya, atau wali kelas gitu. Nah, wali kelas itu wajib kecuali untuk guru TK dan guru SD. Sekaligus juga untuk kepala sekolah itu tidak diperbolehkan. Nah, pada September 2025 itu sudah sekitar 30% itu guru sudah masuk dalam kategori A1 gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek apakah Bapak Ibu guru itu sudah masuk di kategori A1 atau belum. Kalau kategori A1 itu sudah 30% selesai gitu. Nah, kemudian untuk yang kategori A2 itu guru yang mengajar 18-23 jam tatap muka. Nah, berarti dengan catatan bahwa guru tersebut itu belum memenuhi syarat 24 jam. Oleh karena itu harus ditambah dengan tugas tambahan untuk mengekuivalensikan sehingga Bapak Ibu guru itu bisa mencapai 24 jam tatap muka. Nah, contoh, jika baru mengajar 18 jam, maka harus ditambah 6 jam dari tugas tambahan tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu guru memikirkan tambahan tersebut ya. Di video-video saya yang lain itu sudah saya jelaskan cara untuk menambahkan. Kemudian untuk kategori ketiga, itu adalah guru yang mengajar 12-17 jam tatap muka dan bukan guru tunggal gitu ya. Nah, ini nih wajib ditambah dengan tugas tambahan utama, misalnya menjadi wakil kepala sekolah, kemudian kepala perpustakaan, ataupun kepala laboratorium. Nah, selanjutnya itu adalah kategori A4. Nah, kategori A4 ini termasuk guru yang mengajar kurang dari 12 jam tatap muka, jadi bukan juga guru tunggal. Nah, tetapi tetap harus punya tugas tambahan utama agar ekuivalensinya memenuhi 24 jam tatap muka pelajaran tersebut. Nah, berikutnya itu adalah kategori A5 atau kategori yang terakhir. Ini adalah guru tunggal di sekolah, hanya satu guru untuk satuan pendidikan tertentu. Nah, guru yang seperti ini tuh masuk kategori khusus ya dalam validasi GTK. Jadi misalnya dalam satu sekolah itu beliau mengajar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dan gurunya sangat terbatas. Dan itu banyak contoh-contohnya terutama untuk di wilayah-wilayah tertinggal ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang tentang pendidikan, tentang standarisasi pendidikan, nah itu masih sangat jauh gitu. Nah, selanjutnya itu adalah aturan tambahan untuk yang triwulan ketiga dan triwulan keempat. Ini yang Bapak Ibu harus pahami bahwa di dalam pencairan tunjangan triwulan ketiga dan triwulan keempat, Bapak Ibu guru itu harus wajib ya menjadi wali kelas meskipun sudah memenuhi 24 jam tatap muka tersebut. Nah, nanti mungkin akan dihitung kalau kelebihannya itu ya dijadikan sebagai beban lebih ya.
Nah, pengecualian itu hanya untuk guru TK dan guru SD, termasuk juga kepala sekolah. Jadi yang boleh menjadi guru wali atau wali kelas itu adalah guru-guru mulai dari SMP hingga SMA ataupun SMK dan sederajat gitu ya. Cuma ada pengecualian ya. Khusus untuk kepala sekolah yang mulai dari SMP sampai SMA itu tidak diwajibkan untuk menjadi guru wali atau wali kelas semacam itu. Jadi diserahkan ke guru-guru yang lain yang membutuhkan untuk ini ya, untuk pencairan tunjangan sertifikasi gurunya ya, yang kurang dari 24 jam tatap mukanya. Nah, ini tentu ada perbedaan dari triwulan 1 dan triwulan kedua, yang sebelumnya kalau untuk triwulan 1 dan triwulan kedua itu tidak memerlukan atau tidak wajib untuk menjadi guru wali gitu ya. Nah, tapi sayangnya banyak guru-guru yang berkomentar ya bahwa SKTP-nya itu sudah terbit atau bahkan belum terbit, tetapi tunjangan triwulan 1 dan 2-nya itu belum juga dicairkan. Nah, saya berharap ke teman-teman guru kalau ini sudah terselesaikan ya. Saya belum, beberapa video yang saya upload yang saya sedikit singgung terkait dengan triwulan 1 dan triwulan 2 ini masih belum ada yang berkomentar terkait tersebut, apakah mereka sudah menerimanya atau masih belum. Nah, selanjutnya itu adalah contoh tugas tambahan ekuivalensi jam. Jadi kalau Bapak Ibu guru bertugas sebagai wali kelas itu dihitung 2 jam tatap muka, itu setara dengan 2 jam tatap muka. Kemudian pembina OSIS juga 2 jam, pembina ekstrakurikuler juga 2 jam. Koordinator pengembangan kompetensi itu juga 2 jam. Pengurusan bursa kerja khusus ya, ini dikhususkan untuk SMK. Kalau bertindak sebagai ketua itu setara dengan 2 jam dan anggota itu 1 jam. Selanjutnya itu adalah guru piket, juga dihitung 1 jam, serta pengurus LPS ya, LSP itu yang bertindak sebagai ketua itu dihitung 2 jam dan lainnya itu dihitung sebagai 1 jam. Sedangkan untuk tugas tambahan yang lanjutan itu ada koordinator kinerja guru, itu ekuivalensinya 2 jam. Koordinator pembelajaran berbasis proyek juga 2 jam. Ada juga koordinator pendidikan inklusi ya, yaitu 2 jam. Ketua TPPK itu juga dihitung 2 jam untuk, dan anggotanya itu 1 jam. Ada juga panitia acara sekolah itu dihitung sebagai 1 jam per event. Dan pengurus organisasi pendidikan kalau nasional dihitung 3 jam, provinsi 2 jam, kabupaten atau kota dihitungnya 1 jam. Ada tutur inklusi atau narasumber itu dihitung 1 jam, dan organisasi masyarakat atau pemerintah non struktural itu dihitung 1 jam. Jadi pada dasarnya ya banyak untuk memenuhi 24 jam tatap muka tersebut ya. Jadi meskipun Bapak Ibu guru itu katakanlah kurang 24 jam tatap mukanya ya dalam mengajar dalam rombel tersebut, maka pemenuhannya Bapak Ibu guru bisa mengikuti tugas tambahan ini ya. Nah, itu salah satu, bukan salah satu solusinya, tapi solusinya memang di situ begitu. Nah, kalau saya simpulkan bahwa pemenuhan 24 jam itu adalah syarat utama pencairan tunjangan ya, termasuk di dalamnya adalah Bapak Ibu guru harus wajib menjadi guru wali kelas ya, atau guru wali. Untuk kategori A1 sampai A5 itu menentukan status kelayakan guru ya, yang kemudian yang sudah banyak tervalidasi itu adalah yang A1. Untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat, wali kelas itu wajib meskipun Bapak Ibu guru sudah mempunyai 24 jam tatap muka pelajaran. Tugas tambahan ini tentu akan sangat membantu melengkapi kekurangan jam tersebut ya, jikalau memang ada beberapa guru yang 24 jam tatap mukanya itu belum terpenuhi. Sama memahami kategori di mana langkah tepat agar tunjangan itu bisa cair. Jadi Bapak Ibu harus patuh terhadap aturan-aturan yang memang sudah diberlakukan. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Saya akhiri sampai sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.